Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa dalam hidup orang yang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Allah Bapa di surga. Tuhan, berikan kami kehidupan hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat yang ke-7 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mazmur 37 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sedemikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ke-7 dengan topik renungan harian kita hari ini. Jangan iri pada orang fasik. Jangan iri pada orang fasik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan setiap hari ketika kita melihat orang lain, apakah tetangga atau keluarga atau siapa saja yang tampaknya lebih berhasil dari kita, ada kecenderungan orang secara umum merasa iri hati. Terlebih orang yang melakukannya itu bukan dengan jalan yang baik, tetapi dengan cara yang tidak benar. Ya, dia sudah memiliki banyak harta kekayaan dan tampaknya dia hidupnya sangat menyenangkan, hidup dalam kemewahan. Hari ini pengajaran yang disampaikan pemazmur Daud kepada kita supaya jangan iri kepada orang fasik. Meskipun harta kekayaan yang dia miliki, kemewahan yang ada padanya itu sangat luar biasa, tetapi jalan yang dia tempuh ya jalan ketidakbenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iri hati ataupun yang dikatakan di sini tadi marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, yang melakukan tipu daya, ya, amarah hati itu hanya akan mendatangkan dosa. Ya, sama seperti ketika Kain dan Habel. Kain merasa iri hati, marah kepada adiknya Habel, sehingga mendatangkan perbuatan dosa yang lainnya. Akhirnya dia membunuh adiknya Habel, ya. Demikian saudara-saudari, jangan marah
Jangan iri hati, tetapi apa yang diajarkan pemazmur di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri bukan artinya hanya duduk berdoa saja kepada Tuhan, tetapi ya ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ketika kita melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ya, lakukan yang baik dan bergembiralah di dalam Tuhan. Bergembiralah di dalam Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan akan bertindak menolong kita, ya, mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan artinya meletakkan hidup kita ini dalam otoritasnya Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan dengan berbagai situasi keadaan yang kita hadapi, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa di dalam Tuhan, lakukanlah pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jangan iri hati kepada orang yang fasik, karena itu akan membawa kita ke dalam dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Mari saudara-saudaraku, setiap hari lakukanlah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bergembiralah di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita yang akan kita sampaikan, Allah sanggup. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan tetap menyertai kami dan kami imani. Di dalam kami tetap setia berdiam diri di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Mu. Serta ketika kami bekerja dengan takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan mampukanlah kami untuk tidak iri hati, tidak marah kepada orang lain yang mencapai kesuksesan oleh karena perbuatan jahat yang dia lakukan. Tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan, ajar kami terus berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan agar orang-orang yang berbuat jahat, mereka juga beroleh pertobatan yang datangnya dari Tuhan. Mereka boleh menyadari bahwa hidup ini yang lebih utama adalah
iman percaya kepada Kristus, bukan harta kekayaan duniawi, tetapi iman kepada Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami terus setiap hari penuh sukacita berbuat baik di dalam Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini terpapar COVID-19, yang isolasi, baik isolasi di rumah-rumah ataupun isolasi di rumah sakit, dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjamah tubuhnya, berikan semangat bagi mereka, berkati obat-obatan yang dipergunakan cepat sembuh di dalam kuasa Tuhan. Itu yang menjadi doa dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Demikian juga Bapa di surga, upaya pemerintah kami untuk melawan COVID-19 dengan vaksin yang terus dilakukan. Tuhan tolonglah agar dapat berjalan dengan baik. Dan semua warga juga patuh terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kami. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit juga, kakak kami, Kak Delvitra. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah kaki kirinya yang sulit digerakkan, memberikan sukacita bagi dia untuk melawan sakit penyakitnya, memberkati obat-obatan yang dia pergunakan, agar di dalam kuasa Tuhan dia beroleh kesembuhan, dia beroleh kekuatan, dan boleh tetap mengandalkan Tuhan meskipun sakit penyakit itu masih ada dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini juga. Kami percaya yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuntun kami, berkati kami. Jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada sehat, damai sejahtera. Anak kami dalam studinya boleh menjalaninya dengan baik. Yang sudah bekerja boleh mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai, melindungi serta memberkati kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Jangan iri kepada orang yang fasik, tetapi lakukanlah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, serta melakukan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan setiap aktivitas kita. Dan ketika kita melakukan pekerjaan kita hari ini, harus keluar rumah ya, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.